Salam Tekstusias, kembali lagi dengan saya Nitami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Oke, dasar hukum yang digunakan dalam materi ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ini undang-undangnya sudah berubah. Yang terbaru kita menggunakan yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi, latar belakangnya adanya ketetapan pajak di Indonesia itu karena di Indonesia sendiri menganut sistem self-assessment, yaitu di mana wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri berapa pajak terutangnya, kemudian membayarkan sendiri berapa pajak yang terutang, kemudian melaporkan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang. Nah, dalam proses tersebut, apabila ditemukan adanya jumlah yang tidak benar ya, dan ini ditemukan oleh DJP, maka DJP berhak menetapkan surat ketetapan pajak. Nah, nanti kita akan pelajari ada berbagai macam surat ketetapan pajak. Nah, kemudian fungsi dari surat ketetapan pajak itu apa sih? Nah, fungsi dari surat ketetapan pajak adalah yang pertama, menginformasikan jumlah pajak yang terutang, kemudian menagih pajak dan kekurangan pajak, kemudian mengembalikan jika ada kelebihan pembayar pajak, dan keempat, mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Oke, berikut adalah jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa kita singkat dengan SKPKB. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, biasa kita singkat dengan SKPKBT. Kemudian ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang terakhir adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang SKPKB. Jadi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, SKPKB ini biasanya dikeluarkan setelah adanya tindakan pemeriksaan. Nah, tindakan pemeriksaan ini bisa dilakukan dalam hal apabila yang pertama terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dan setelah ditegur dalam surat teguran. Yang ketiga, kesalahan kompensasi selisih lebih pajak atau pengenaan tarif pajak 0% untuk PPN dan PPNBM. Yang keempat adalah kewajiban pembukuan atau pemeriksaan yang tidak dipenuhi sehingga pajak di sini tidak diketahui berapa jumlahnya. Kemudian, wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Dan yang terakhir adalah PKP tidak melakukan penyerahan atau ekspor BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Oke. Jadi dalam SKPKB itu selain terdapat pokok pajak, di situ juga terdapat sanksi. Nah, biasanya sanksi ini itu diberikan tergantung alasan kenapa diterbitkan SKPKB. Apabila dia terdapat di huruf A, E, dan F, itu dia akan dikenakan sanksi tarif bunga per bulan dihitung berdasarkan suku bunga ditambah 15% dan dibagi 12. Nah, apabila tadi ya kekurangan SKPKB-nya itu ada di huruf B, C, dan D, maka ditambah sanksi administrasi dari bunga pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, bisa dari bunga PPh yang tidak atau kurang atau dipotong atau dipungut, kemudian dikenakan kenaikan 75% dari PPN, barang, dan jasa, dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Dan yang terakhir adalah kenaikan 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini biasanya diterbitkan ya sama tadi dalam jangka waktu 5 tahun, tapi di sini kasusnya adalah apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya ditemukan data baru maka muncul SKPKBT. Dan jumlah kekurangan ini akan ditambahkan sanksi administrasi, yaitu kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kemudian jenis SKP lainnya adalah SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, yaitu apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar itu sama dengan jumlah pajak yang terutang. Jadi sama ya jumlahnya sehingga
munculnya surat SKPN ini, surat ketetapan pajak nih ya. Oke. Yang terakhir adalah SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak ini harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan tersebut diterima. Nah, apabila dalam jangka waktu 12 tersebut Direktorat Jenderal Pajak ini belum menerbitkan SKPLB-nya, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan ya. Berarti permohonan pengembalian tersebut dianggap dikabulkan. Dan dalam jangka waktu 1 bulan ya, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan SKPLB. Nah, apabila dalam jangka waktu 1 bulan tadi ya, Direktorat Jenderal Pajak itu belum juga menerbitkan SKPLB, maka wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga, gitu ya. Jadi kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak ini belum menerbitkan SKPLB, ya imbalannya sebagai imbalannya wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga. Oke. Nah, dari SKPLB tersebut ya, itu biasanya wajib pajak ada kesalahan ya, apa yang wajib pajak laporkan di SPT dan apa yang diperiksa atau hasil dari Fiskus atau DJP. Nah, karena adanya kesalahan tersebut ya, adanya perbedaan tersebut, maka wajib pajak bisa membetulkan sendiri SPT tahunannya. Nah, tadi ya. Jadi SPT ini bisa dibetulkan, teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan ya, SPT ini bisa dibetulkan. Nah, kemudian apabila dalam pembetulan tersebut mengakibatkan jumlah pajaknya menjadi lebih besar ya, maka akan dikenakan sanksi bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Jadi tarifnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan. Kemudian tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ini dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah dengan 5% kemudian dibagi 12. Kemudian di sini ada sanksi administrasi keterlambatan pembayaran, yaitu pembayaran atau penyetoran yang melewati tanggal jatuh tempo. Ini bisa dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan ini dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan. Kemudian di sini kita juga akan mengenal tentang hak mendahului, yaitu negara memiliki hak mendahului atas barang milik penanggung pajak akibat tagihan pajak, yaitu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Kemudian hak mendahului ini tidak berlaku apabila biaya perkara semata-mata akibat penghukuman melelang barang, kemudian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang terlelang, dan terakhir adalah biaya perkara semata-mata akibat pelanggaran atau penyelesaian. Di sini ada daluarsa penagihan, yaitu hak penagihan ini bisa daluarsa setelah melampaui 5 tahun, yaitu sejak terutangnya pajak, sejak berakhirnya masa atau bagian tahun pajak, kemudian tanggal pemberitahuan surat paksa, kemudian diterimanya surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, kemudian penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana, yang terakhir adalah penerbitan SKPKB atau SKPKPT. Nah, kemudian di sini ada gugatan, yaitu gugatan ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Ya, dan ini gugatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tentang gugatan ini kalian bisa cek di Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, kemudian hal apa saja sih yang dapat digugat? Nah, gugatan ini bisa dilakukan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang. Kemudian keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, kemudian keputusan yang diberikan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, dan terakhir adalah penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Oke, berikut ini adalah syarat pengajuan gugatan. Yang pertama adalah gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian gugatan diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Kemudian terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan oleh satu gugatan. Jadi satu surat gugatan ini hanya berlaku untuk satu surat pelaksanaan penagihan atau satu surat keputusan.
Kemudian, jangka waktu pengajuan gugatan. Nah, gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Kemudian gugatan terhadap keputusan selain yang berkenaan dengan pelaksanaan penagihan pajak, ini adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang akan digugat. Dan yang terakhir adalah jangka waktu tersebut tidak mengikat ya, jika ada kejadian di luar kekuasaan penggugat, maka akan diberikan waktu 14 hari sejak berakhirnya keadaan luar biasa tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Tekstusias.